Eh, di poin 3.2 saya mengupas bahwa niat itu dalam perspektif energi dan kesadaran. Kenapa sih dari awal suka selalu bicara tentang kesadaran? Simpelnya begini gitu. Saya tidak mau bermetafora yang terlalu seperti apa dan bagaimana ya, tapi memang saya sudah mencari padanan kata yang kemudian mampu mengurai, menjelaskan, mendefinisikan sebuah pengetahuan selain dengan kata kesadaran. Kesadaran itu konsepnya seperti ini. Banyak orang yang belajar kemudian tahu. Nah, setelah kemudian tahu, levelnya itu ya baru tahu saja. Tapi ketika dia sudah berada di level mengetahui, kemudian dia merasakan, itu levelnya sudah masuk di level kesadaran. Nah, di poin titik 2 yang kemudian saya berikan judul niat dalam perspektif energi dan kesadaran, saya menarik sudut pandang kesadaran niat bukan sekedar kalimat di dalam hati. Niat itu frekuensi batin, ya, yang memancarkan energi tertentu. Ketika seseorang itu memiliki niat yang jernih misalnya, dia memberi manfaat dan membantu orang lain dan mencari ridho dari Tuhan yang Maha Besar. Sebaliknya, ketika niat itu dipenuhi dengan ketakutan, keserakahan, ambisi, ego, itu memancarkan frekuensi lebih kacau. Maka oleh karena itu gini, satu tempo di bisnis security saya sering sekali melakukan investigasi terhadap kasus. Nah, satu hal yang kemudian sering jadi pertanyaan ya, Pak kok bisa ketemu sumber masalahnya ya, gitu. Bisa ketemu alasannya kenapa dia menggelapkan uang, kenapa dia mencuri dan segala macam gitu. Dia tidak tahu tentang ilmu ini. Si pencuri atau orangnya tidak tahu bahwa ada energi yang dia tidak sadari itu terpancarkan sendiri, ya. Terpancarkan sendiri sehingga pancarannya itu bisa kita tangkap arahnya kemana. Di 3.3 ya, saya juga menuliskan niat dan pikiran bawah sadar. Saya tidak sepenuhnya memaksakan kawan-kawan untuk memahami bahwa ada yang menyangka tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar atau apapun namanya lah. Cuma dalam konteks buku ini saya memang menuliskan niat dalam konteks pikiran bawah sadar. Kenapa? Peneliti itu menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan manusia sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Itu memang iya, saya setuju. Mungkin kawan-kawan yang sudah membaca atau menemukan buku-buku yang lain pasti akan satu bahasa dengan hari ini. Itu niat yang kuat itu akan tertanam ke dalam pikiran kita. Bahkan ada beberapa orang yang ketika dia ditanya reasonnya atau alasannya melakukan sesuatu, dia tanpa perlu jeda, ya, langsung database yang ada di pikirannya itu langsung mudah sekali untuk menguraikan atau menyampaikan, oh bahwa niat saya ini begini dan begini. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam database-nya itu. Ketika itu terjadi, ya, pikiran, emosi, tindakan mulai bergerak dalam arah yang sama. Itu yang sering saya sebut dengan satu frekuensi.